Alhamdulillah sudah Assalamualaikum hadir. warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dibuka ini. Salam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, syukur pada Allah pagi hari ini Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan, diberi kehidupan, diberi nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Sampaikan alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Iwan Hambali selaku Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia, Bapak Ustadz Budi Bowo selaku Dewan Asatidz Berkah Indonesia, dan juga tak lupa mengucapkan selamat datang untuk Bapak Muhammad Indrayana dan juga Bapak Agung Hari Prabowo. Alhamdulillah saya hafal, HP-nya saya hafal kan. Bapak Agung Hari Prabowo. Terus gimana? Bapak Agung Hari Prabowo nggih. Dan sudah bisa hadir juga Bapak Joko Martono. Ini hal yang sangat luar biasa di pagi hari ini karena ini bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah. Ini awal bulan dan di akhir bulan April tanggal 29 April 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Indriana dan Bapak Agung dan juga Alhamdulillah Bapak Bambang Sabto yang sudah bisa bergabung. Pagi ini kita acaranya adalah ngopi bareng. Ngopi bareng Pak ya. Ngopinya di rumah masing-masing maksudnya ya. Ngopinya di rumah masing-masing gitu kan. Yang biasa ngopi silahkan ngopi ya kan. Di rumah masing-masing. Kalau Pak Joko dia spesial penjaga Raudhah di Madinah beliau. Ini gajinya nggak tahu berapa berapa itu pokoknya. Penjaga di Raudhah itu. Pokoknya stay-nya di situ ya. Baik, Bapak sekalian. Sebagaimana kita sampaikan undangan, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Iwan Hambali untuk berikan sambutannya pada beliau. Waktu dan tempat kami serahkan di dunia perzuman. Monggo. Jazakallah khair Ustaz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Wabil khusus hari ini Allah izinkan kita bersilaturahmi walaupun melalui Zoom. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan ke Nabi Rasulullah manusia paling sempurna akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang semoga beserta para keluarganya, para sahabatnya, kita masuk bagian dalamnya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati sekaligus kita cintai bersama-sama Ustadz Syam, yang ini istilahnya kalau beliau mengaku itu sebagai ngeladeni, tapi sebenarnya beliau ini di BMI sebagai kepala sekolah. Juga yang saya cintai, saya hormati Ustadz Budi Wibowo, ini beliau bagian pendidikan dan pengajaran, dan juga Pak Joko Martono, ini selaku Sekretaris Berkah Mulia Indonesia. Tak lupa kami sampaikan ahlan wa sahlan itu Bapak Muhammad Indrayana, manggil Bapak Muhammad Indrayana kayaknya enggak 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 pas, enggak enak. Biasanya saya manggilnya Mas Sony biasanya gitu nih. Ya, Mas Sony aja, Mas. Tra- Ya, terakhir ketemu kemarin hari Ahad, jalan bareng pagi-pagi. Ya. Juga Pak Agung Hari Prabowo, ahlan wa sahlan, dan Bapak Bambang Sapto. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi Berkah Mulia Indonesia ini salah satu media kita dalam berdakwah, khususnya di dalam pengajaran belajar membaca, tadabbur, dan tahfiz Al-Quran, walaupun dilaksanakan secara online, namun tidak hanya mempelajari membaca tahfidz dan tadabbur saja, tetapi masih ada paket-paket lainnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Sam sebagai kepala sekolah. Sekali lagi beliau ini sukanya ngakunya hanya ngeladeni, baturi, ya itu karena mungkin tawaduknya beliau ya. Gitu. Jadi di Berkah Mulia Indonesia ini sudah banyak, sudah banyak yang awalnya dari Iqra tidak mengenal huruf hijaiyah, namun sekarang dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun sudah banyak yang sudah sampai di tilawah maupun yang sudah ditahfidz. Kami berharap Pak Masoni, Pak Agung, dan Pak Bambang nanti bisa istiqomah di Berkah Mulia Indonesia karena Amin. Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini mukjizat yang diberikan Allah pada Rasulullah SAW. Barangkali itu saja sebagai kata pengantar saya. Kami gembira kehadiran eh, Mas Soni, Pak Agung, dan Pak Bambang. Ini kalau nggak salah sebenarnya ini Mas Soni ini harusnya masuk generasi awal nih Ustaz Syam. Masya Allah. Ini udah generasi awal nih bersama Ustaz Budi dan Pak Joko nih. Ya. Generasi awal. Saya ingat banget tuh waktu itu. Lalu ketemu di DPP. Kita ketemu di mana tuh di tempat kantor Masir di PII di PII, Halimun. di PII, di Halimun. PII ya di PII kantor PII di sana. Saya ajak ini gimana nih wong temannya udah di Ustadz di PII masuk nggak masuk juga gitu. Akhirnya alhamdulillah bergabung pada hari ini. Baik, dan sampai itu saja mungkin kami sampaikan. Kami kembalikan pada Ustadz Syam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia. Beliau itu ketua, Pak. Beliau itu inisiator dan juga provokatornya di Berkah Mulia Indonesia. Gitu kan. Jadi yang ngompor-ngompori kan supaya ngajak bapak-bapak itu bisa ngaji. Gitu. Baik, Mas sekalian. Eh, Sebelum kita masuk ke berikutnya akan saya sampaikan dulu tentang berkah mulia ini. Nah, ini sampaikan tentang sejarahnya dulu nih Pak ya biar nanti untuk menghemat waktu karena Pak Joko sudah harus siap nanti apa namanya untuk ini kan kita hari kerja ya jadi harus kita optimalkan waktu kita. Ya, ini sekilas ini Pak ya, apa sekilas balik lah gitu ya. Karena ini maka kita saya kasih judul optimalisasi manfaatan Zoom dalam mengajar Al-Quran online, gitu ya. Ini
kita kasih apa namanya gambar apa namanya sawah ini kan. Rata-rata kan ini sini orang kampung, Pak. Saya ini orang kampung, Pak. Ada merindukan suasana sawah. Kalau saya pulang kampung ke Cepu, Pemalang itu udah mereka rindu suasana kampung gitu kan. Kalau ayah sudah nggak ada itu ya. Kita kasih gambaran ini kampung gitu kan. Ada gubuk di pojok tengah-tengah itu kan ya. Supaya kita punya kedamaian kembali, Pak. Dan perlu kita ingatkan bahwa kita pun akan pulang kembali ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Nah, kita mudah-mudahan dengan sarana ngaji ini kita bisa lebih optimal gitu ya, persiapan bekal. Kemudian kita akan kelas balik, Pak, sekalian. Kelas balik untuk ngaji kita ini itu ya. Ini diawali dari tahun 2020 atau akhir Ramadan tahun 1442 Hijriah nih, Pak. Pak Bambang, Pak Hari, dan Pak Indriana itu udah tahu lah, ya kan, sebagian ceritanya gitu ya. Diawali dari grup alumni SMA 1 Angkatan 85 Semarang. Itu ada 11 waktu itu tuh ya. 11 itu ada Pak Iwan Hambali, kemudian Pak Yudi Widanto, dan juga teman-teman yang sekarang masih ada. Sekarang masih ada di ngaji, 11 orang. Sebagiannya sudah mendahului meninggalkan kita, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagian. Yang jelas ini diawali dari angkatan 85 Semarang. Dulu itu lewat via ini Pak, apa namanya? Via video call, ya kan? Video call gantian satu persatu. Karena tujuan niat awalnya itu untuk hanya setoran sosok pendek gitu ya, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Untuk mengisi kosongan atau kondisi pandemi tahun 2020 itu, waktu itu kalau nggak salah kita lagi di ini selama 3 bulan ya, 3 bulan ya kan, kita pandemi, sehingga ini menjadi celah-celah celah-celah kesempatan untuk Bapak Iwan Abali dan juga Pak Yudi dan teman-teman yang lain mengajak ngaji. Mohon maaf, saya sebenarnya belum kenal sama sekali sama Pak Iwan, belum kenal karena beda apa beda ini ya. Ya beda ini ya. Beliau senior saya gitu kan, senior di ini Pak ya, di tentunya di agama kita beliau lebih senior umurnya juga gitu kan ya. Nah, dari beliau lah kemudian mengajak teman-temannya lain gitu ya. Itu mulai tahun 2020 itu maksudnya via ini Pak, via apa namanya? Via video call gantian itu. Contohnya setiap orang 15 menit ya kan, gantian gitu. Nah, mulai tahun di mana? Hilang gitu. Mana tuh? Hilang, hilang Pak ya? Oh, Iya pasti kok. masih Oh oh. hilang. Mas sebentar, saya tutup sebentar. Nah, ini dia. Ini sekarang yang terbaru ada terbaru nih Pak, apa namanya? Di Zoom-nya ini. Jadi ternyata ada yang terbaru. Ya. Nah, ini mulai kita bulan Juni. Bulan Juni itu mulai kita pakai Zoom gitu ya, bulan Juni, Syawal gitu ya. Saya pikir ini Pak di Berkah Mulia itu kayak saya pikir dulu cuman hanya ini ya, hanya di bulan Ramadan saja selesai gitu ya. Saya ternyata luar biasa antusias dari bapak-bapak, teman-teman dari Pak Iwan Hambali luar biasa ya kan. Setelah selesai Ramadan 14 Badriah, ternyata lebih banyak yang masuk, ada 30-an yang masuk saat itu tuh ya. Sehingga kita pakai aplikasi Zoom ya, berbahaya sampai dengan sekarang ini. Dan perlu kita ketahui, Zoom yang kita pakai ini infak dari, kalau yang di sini ya Pak Indrayana, dan ini adik kelas berarti ya, di ini ya, dari Pak Widodo Aryawan, Zoom ini nih ya. Karena sebenarnya saya nggak kenal Zoom, beliau yang membelikan saya Zoom. Sampai sekarang kita pakai, ya kan, Pak Widodo Aryawan, angkatan 90 kalau salah ya, ya Pak Iwan ya, Sipil 90. nah dulu ya, ya itu ya, Ya, sipil 90. 90, ya kan. Nah, beliau tinggal di Ciracas tuh ya, dia satu di antara murid ngaji saya itu ya. Kemudian kita juga ada kajian pekanan. Yang jelas dari Zoom ini kita ada kajian apa namanya? Quran sepekan 2 kali. Kemudian ada kajian pekanan setiap pekan, Ahad pertama, kedua sampai keempat. Gitu.
Ya, ini dia. Kita kenalkan satu persatu ini Pak ya. Nah, ini beliau ini Pak Iwan ini dan Pak Yudi ini inisiator dan promotor ngaji online berkah Indonesia. Dari beliau lah, ya kan, saya diajak untuk ikut terlibat proyek yang besar, ya kan. Itu proyek untuk membangun akhirat kita. Kalau bapak-bapak biasa membangun jalan, bangun apa namanya gedung, ya kan dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita sedang proyek yang besar, itu proyek membangun akhirat kita masing-masing. Ini Pak Enam Bali sebagai ketua pengurus kita. Kemudian Pak Yudi Widayanto. Kenal Pak ya? Pak Indri kenal Pak Yudi? Sebelahnya Pak Iwan? Kenal, kenal, tahu. Oh, kenal Tahu. ya lah. Ya. Beliau ini adalah kalau di Bergam Mulia sebagai Menteri Keuangannya, Pak. Menteri Keuangan beliau ya. Jadi yang menampung infak dari jamaah atau peserta Berkah Indonesia itu beliau, Bapak Yudi Widayanto. Ini kebetulan nih, ini WA-nya nggak aktif ini. Belum bisa gabung beliau, gitu ya. Kemudian ya ini juga nggak kalah pentingnya nih, ini mereka beliau berdua ini. Yang pertama Pak Joko Martono, nah, kan, yang sekarang belum bisa hadir. Beliau membidangi di bidang kesekretariatan. Jadi informasi dari Berkah Indonesia nanti menyampaikan langsung dari beliau informasi dari beliau langsung ya dari Pak Joko yang menerima ya kan yang menerima formulir bapak-bapak itu ini Pak Rendra Prianto. Kebetulan beliau sedang perjalanan dari Surabaya ke Pamulang ini pagi ini nggak bisa belum bisa bergabung. Kita doakan semoga Allah beri keselamatan. Yang saya buat Pak Rendra Prianto. Yang berikutnya kebetulan saya ini diamanai untuk baturi Pak. Kalau saya nggak ngajar Pak, mohon maaf, ya kan, saya nggak layak untuk ngajar bapak-bapak ya. Sudah pada senior saya lah di rata-rata itu ya. Saya diamanai untuk baturi ngaji bapak sekalian dari tahun 2020 sampai sekarang. Berarti sekarang ini Mei ini Pak, Mei ini tuh tepat 5 tahun berkah Indonesia. Nggak tahu nih Pak Joko mau syukuran di mana nih. Gitu ya. Ini 5 tahun ini Pak kita Mei ini bulan Mei ini. Hitungan ini ya hitungan hitungan Masehi. Kalau hitungan Ramadan udah kemarin, Ramadan kemarin itu udah 5 tahun kita, 5 tahun ya. Waktu itu sendirian Pak, ngajar sendirian, ya kan? Karena semakin banyak peserta sekarang ini detek ya. Bapak ngaji online itu ada 80 yang untuk Bapak, untuk yang ibu-ibu ada 70-an ya, yang aktif ya. Nah, ini beberapa teman guru kita Pak, ya kan? Samping sebelah kanan ya kalau dilihat ya. Itu ada yang bawa rekro itu Ustadz Riko Supriyadi. Beliau adalah teman Ustadz saya di sini di Limbos ini di Jalan Ikhlas. Kemudian ada tengah-tengah itu Dr. Ujang Supriyadi, seorang dokter dari dia beli tinggal di Bekasi. Kemudian Ustadz Didin, Ustadz Didin Abu Kasah di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ada Ustadz Adi Tatan Rahman. Beliau asal dari Tasik kalau nggak salah ya. Ini senior saya dulu ketika saya masih bujangan di Cilengsi. Sekarang beliau mengampu Ustaz apa namanya Profesor Saprudin dan teman-temannya ini ada juga ada Pak siapa namanya itu ya ada 3 atau 4 orang dia. Kemudian tengah-tengah sangat terkenal oleh Bapak Indrayana dan teman-temannya. Beliau adalah yang pengampu di bidang kurikulum di Perguruan Indonesia Bapak Ustadz Budi Wibowo. Beliau tujuannya ikut ngaji Pak karena Masya Allah ngajinya beliau bagus. Jarang-jarang insinyur yang bisa ngaji bagus seperti beliau. Maka kami mohon beliau untuk bisa ikut terlibat untuk ngajar gitu ya. Alhamdulillah bisa hadir pagi hari ini. Kemudian sampingnya ada Ustadz Asep ya. Nah, juga kita kan juga ada pengajian banyak pengajian pekanan di antaranya pengampunya ya kan selain Ustadz Ujang, Ustadz Dindin, itu pengampu yang pekanan itu Ustadz Ukir Saburto. Kemudian Ustadz Hamzah setiap pekan yang ke pertama, yang kedua Ustadz Dindin, yang ketiga Ustadz Ukir, yang keempat Ustadz Ujang ya. Nah ini ada pengampunya, pengampu kajian online yang di kajian Ahad Pak ya.
Ahad sama Senin ini. Nah ini, kalau metode pengajaran Pak, mulanya dulu kita pakai Iqra, pakai aplikasi dulu. Ya Pak Iwan ya, dulu pakai aplikasi dulu. Itu memudahkan peserta aplikasi. Ya. Sekarang pun masih kita pakai Iqra pemula, kita akan pakai Iqra seperti ini nih. Ada 6 jilid ya, Rasul Usmani gitu kan. Kemudian setelah Iqra sudah selesai, kita lanjut pemantapannya di kitab Saibut Tilawah. Nih, ya. Nah, terusnya nanti lanjut lanjutan tilawah, tajwid, tadabbur dan lain-lain, tahfidz juga ada. Nah, dan ini diantara ini ya, ini kajian Ahad ya Pak ya, Ahad malam Senin. Harapan kami, Bapak-bapak bisa ikut aktif juga di kajian Ahad malam Senin. Karena ini sangat menunjang kita dalam masalah ilmu, thaqafah Islamiyah kita. Pemahaman saya dengan baik, karena yang diajarkan adalah ilmu akidah, ilmu muamalah, ilmu akhlak, dan juga ilmu tafsir apa namanya, sirah nabawiyah, ya kan, sirah-sirah secara Islam itu Pak ya. Harapan saya bisa ikut gitu ya. Saya lupa. Ya, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya lupa Pak. Saya belum mengenal diri saya dulu. Saya lupa ya. Perkenalan Pak, nama saya Sam. Ya, saya Sam. Saya itu aslinya dari Kota Minyak Cepu gitu Pak ya. Ada yang pernah ke Cepu Pak? Pak Indrayana, Pak Agung, Pak Ya, Bang, ada ke Cepu? Pernah? ya pernah lewat lah keliling Jawa Tengah ya, Oh, biasa. alhamdulillah Pak. Pak Indrayana ini panggilnya Pak Sony ya Pak ya? Iya, zaman kuliah dipanggilnya gitu Mas. Gitu ya. Oh Jadi ya. membedakan kalau teman sekolah manggilnya Sony, kalau teman kerja baru manggilnya Indrayana gitu. Gitu. Makanya kok aneh, namanya nggak ada Sony kok panggilannya Sony itu kan luar biasa ya. Ya itu dari Cepu, ya kan. Jadi kebetulan memang dari sejak kelas 1 aliyah, saya itu memang udah biasa diminta untuk ngisi ngaji di perkantoran dengan bapak-bapak kelas 1 aliyah di sana. Ternyata ilmu ngajar itu sampai ke Cilengsi sampai sekarang. Jadi saya lebih banyak ngajar bapak dibanding anak-anak. Bahkan saya nggak punya murid anak-anak itu nggak punya, bukan anak saya sendiri itu ya. Bapak rata bapak-bapak itu ya. Kemudian sekarang saya tinggal di perumahan di Mos Batam Regensi, Pak. Di Cilengsi, ya kan. Sampingnya kota wisata, sampingnya Pak ya, sampingnya kota wisata, gitu kan. Bersebelahan, gitu ya. Kalau saya sebelah belakang, pinggir kali, tepatnya di perumahan Lima Batam Regensi, di klaster mewah sekali, mepet sawah pinggir kali, gitu kan. Mepet sawah kali, Pak. Tepat di sini kan, mewah sekali ya. Pak Jokowi ke sini ya, tahu lah, kan. Depan saya itu sawah, ada kali besar, gitu kan. Itu tinggal di sini udah tahun 2000 udah lama sekali itu ya. Udah lumayan ada sampai punya anak 5 gitu kan. Alhamdulillah. Ya, putra saya ada 3 ya kan. Kemudian putri ada 2 ya kan. 5 totalnya saya. Ini kita kenalan ya. 5. Itu kenalan pribadi saya, lupa nih kalau saya sampaikan. Ada hal yang sampai juga itu berkaitan dengan ini program ngaji ngaji yang itu ya. Jadi kalau ngaji apa? Kalau yang dari awal kita pakai Iqra ini. Iqra ini untuk dasar nih, bagus nih, ya kan. Iqra selesai, ya kan. Baru tahap berikutnya nanti bisa pakai pemantapannya pakai ini, pakai Sibut Tilawah, plus ada tajwidnya gitu ya. Baru kemudian ketika sudah selesai, baru tahap berikutnya adalah tasin atau baca Quran tilawahnya di as ini. Ini juga sekarang ada produk terbaru, yaitu dia sudah ada tanpa terjemah, lebih gede. Nah, kita pakai as ini, itu kan. Ini sudah kita ininya. Untuk yang ini karena juga kita ini dengan guru bimbingnya. Jadi kemudian nanti kan kalau di kelas ini kan insya Allah yang akan bimbingkan Ustaz Budi, ya kan, disesuaikan. Kemudian nih kalau yang kajian pekanan Bapak sekalian, kita ada 3 materi utama. Yang pertama materi akidah berkaitan dengan kita tauhid. Ini disampaikan Ustaz Ukir pekan ketiga. Ya, pekan ketiga. Beda. Kemudian kajian tazkiyatun nufus. Nah, harapan saya semua Pak nanti buku ini kayak kita kuliah Pak, kayak kuliah ini ya, kuliah terbuka lah gitu ya. Harapan saya semuanya memiliki gitu ya.
Ini disampaikan oleh Dr. Ujang Supriyadi, kitab kajian Tazkiyah Nufus. Kemudian berikutnya di kitab Minhajul Muslim, lumayan pada 1.000 halaman ini. Ini sampaikan oleh dua ustadz kita, sekarang sampaikan Ustadz Dindi Nabukasa yang menyampaikan kajian ini. Satu lagi kitab sejarah ya Pak ya, sejarah tematik gitu ya, sampaikan Ustadz Fahmi Irhamsyah. Baik, itu dari saya. Dan kurikulumnya Pak Budi mau menyampaikan, silakan. Ya, kemudian berikutnya sampaikan kepada Ustadz Budi, kepada Ustadz Budi kami sampaikan menyampaikan beberapa berkaitan dengan kurikulum di Indonesia kepada Ustadz Budi, kami silakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Ini acaranya nggak ada begini nih janjiannya. Eh, jadi, Bapak, gambaran saja sebenarnya dulu rencananya eh, ngaji di ngaji di Berkah Mulia itu ada seperti kelas-kelasnya. Jadi masuk pertama nanti eh, yang tahun pertama belajar apa, tahun kedua targetnya apa, begitu ya, sampai nanti pilihannya sampai kita nanti tahapnya menghafal. Jadi dari Boleh sastra Pak eh, Budi? Sastra boleh. gimana? Ini sastra boleh itunya. Ya, saya Ada nggak nih. ada Ini filenya. ada. Saya ini ada. Saya ada ini. Nah, boleh ini. Ini bukan. Iya, boleh. Jadi ini tahun yang pertama, semester pertama dan kedua, ini program reguler. Jadi ini tergantung sampai tahun kedua ya. Diklik terus saja, Ustaz. Ya. Jadi yang tahun pertama dan kedua itu pelajaran tahsin sebenarnya. Jadi Bapak-bapak yang sekarang mungkin dari tahun pertama mulai gitu ya. Nanti harapannya di tahun kedua, akhir tahun kedua itu sudah lancar membaca dengan benar. Nah, berikutnya tahun ketiga, ini lama ceritanya ya. Jadi eh, kalau dulu bayangannya oh setengah tahun bisa ngaji ya, moga-moga sih bisa ya. Tapi kalau kalau enggak itu kita memang sampai tahun kedua ya. Tahun kedua itu belajar tahsin. Kemudian berikutnya itu pilihan. Kalau ada yang mau menghafal gitu ya, program tahsin lanjutan dan tahfidz. Di tahap satu itu hafalan, nanti di tahap kedua juga hafalan. Tahap satu itu kalau ikut tahap satu, misalkan hafalan sampai 2 juz ya, 2 juz, juz 30, juz 29. Nanti habis itu mulazamah. Jadi kita tidak menghafal lagi, tetapi membaca. Jadi sambil menjaga hafalan yang sudah menjaga hafalan yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Kemudian yang ngaji yang berikutnya adalah membaca Quran sampai selesai, sampai khatam. Atau kalau misalkan saya nggak mau ngapalin deh, saya mau langsung ke mulazamah. Jadi program tahsin lanjutan dan tahfidz itu dilompati, ini di garis biru itu ya. Jadi habis membaca sudah lancar bisa, kemudian baca Al-Fatihah sampai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus gitu ya sampai Anas gitu ya menyelesaikan bacaan itu. Programnya seperti itu. Eh, tetapi kebanyakan kalau misalkan dari sekarang bapak-bapak mikir, ah ngapalin susah, saya nggak mau ngapalin gitu ya. Eh, kebanyakan begitu, tapi begitu ngaji terus kepengen menghafal, Pak. Bisa begitu. Terus di dapat di coba menghafal gitu, ternyata bisa ya ngapalin gitu ya. Jadi sudah ada beberapa contoh yang seperti itu gitu ya. Nah, saya nggak mau ngapalin lah. Tahu-tahu kok ngapalin enak juga ya gitu ya. Jadi terus menghafal. Eh, saya sih berharap setidak-tidaknya Pak juz 30 itu dihafal ya. Juz 30 itu 23 halaman ya, 23 halaman tapi 2 halaman diantaranya tuh bismillah saja. Bismillah, bismillah. Jadi bismillah kalau dikumpulkan tuh ada 2 halaman. Jadi sebenarnya tinggal 21 halaman. Ya, sebagian sudah hafal Bapak-bapak, surat-surat pendek sudah hafal, tinggal nanti melanjutkan surat-surat berikutnya.
Hafalan juz amma itu biasanya mulai dari juz apa surat yang awal, dari yang amma yatasaalun, ya surat An-Naba. Kalau sudah itu sudah hafal gitu ya, jadi PD. Ternyata menghafalkan hampir 1,5 halaman itu bisa gitu ya. Jadi apalagi menghafalkan yang berikutnya. Jadi kita nanti sambil jalan, kalau kira-kira sudah mulai bisa sudah mulai benar, mungkin tidak perlu nunggu selesai 2 tahun gitu ya. 1 tahun, 1 tahun ya sudah. Kalau sudah 1 tahun nanti mulai sambil menghafal sambil belajar ngaji. Ya, Ustadz Iwan Hambali itu sudah 5 juz apa 7 juz itu nggak tahu sekarang apa berapa juz itu Ustadz Sam. Sudah 4 nih. Udah 4 juz. Pak Joko sudah 1 juz. Cuman sampai sekarang nggak mau setoran, nggak tahu Iya. kenapa itu. Jadi sudah 1 juz sudah hafal beliau gitu ya. Eh, itu saja ya, Ustadz Sam ya. Ustadz Sam tadi ngaku bukan Ustadz, apalagi saya itu asistennya Ustadz Sam. Jadi kalau Ustadz Sam ngaku bukan Ustadz, saya bukan Ustadz juga. Ini sekalian disclaimer ya. Jadi saya bukan Ustadz, yang Ustadz itu Ustadz Sam. Itu aja. Sama grup ini ada namanya Ustadz ya. Iya, namanya Kan apa? nanti dikasih Nama. nama gitu ya. Biasanya sih dipilihin. eh, tapi kalau request juga boleh gitu ya. Sekarang Kami aja namanya Ustaz Budi yang ngasih nama dah. Ibnu Mas'ud sudah belum Ustadz? Belum, 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 belum. Itu aja Belum, belum. Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Biasa. Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud nanti bapak-bapak sambil cari sejarahnya. Beliau Nah, termasuk Asabiqul Awalun, jadi orang yang awal-awal masuk Islam, ya. hmm. Awal-awal ikut masuk Islam, dan juga awal-awal hijrah, kemudian ikut perang Badar, Wes. ya. Yang yang membunuh Abu Jahal termasuk yang memenggal Iya. kepala Abu Jahal, ya. Kemudian beliau termasuk di antara 7 pengajar Quran. Jadi eh, ada sahabat-sahabat yang terkenal sebagai pengajar Quran gitu ya. Salah satunya beliau. Ya, jadi moga-moga ini juga jadi inspirasi buat buat grup ini kira-kira gitu. Nggih, ngaten mawon Ustaz Sam. Matur nuwun. Iya. Kembalikan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan ini Ustaz Budi, Masya Allah. Ya. Ini jarang-jarang Pak ada seorang senior yang sekaligus bisa merdalam Qur'annya itu sangat jarang. Maka lihat ini lulusan lulusan apa namanya Undip apa lulusan pesantren mana ini orang nggak tahu ya bingung kan. Ya, Alhamdulillah beliau ini mudah-mudahan diperbanyak di Indonesia ini para insinyur yang menjadi para pengajar Quran, penghafal Quran di Indonesia ini. Saya Amin. satu kos sama Pak Sony, Ustaz. Ya. Jadi Kalau Sony jangan saya pakai nggak usah pala. dipuji-puji, soalnya Ya, Pak Sony udah tahu nih saya jeleknya banyak apa. Kita satu kos 4 tahun, Ustadz. Masya Allah, saya selesai itu berarti ya 4 tahun ya. Ya, nakal-nakalnya udah Masya ketahuan, Allah. jadi nggak usah ditutup-tutupin. Ini, inilah yang Iya. saya salut luar biasa Pak. Ini kan, bapak-bapak itu bisa bisa berteman, ya kan? Nggak cuma di kampus, Pak, bisa berteman di akhirat. Bahkan kelak akan menjadi tetangga surganya, Pak, insya Allah, Pak ya. Ini seperti ini kalau nggak Allah kumpulkan nggak bisa nih. Allah itu luar biasa baiknya kepada jenengan itu kepada kita semuanya. Baik, selanjutnya kita kasih berikutnya adalah perkenalan. Ini intinya ini, gitu kan? Ini. Tadi tambahan, Pak, ya kan? Baik, saya minta tolong untuk ke Pak Muhammad Riana atau Pak Sony untuk kenalan. Mungkin kalau dengan Nirbawa dan lain, tapi karena saya belum kenal gitu kan. Baik, kepada Bapak Muhammad Riana atau Pak Sony, waktu kami silahkan. Bebas, iya kan? Iya kan? Monggo, silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya nggak warahmatullahi tahu juga nih kenalannya mulai dari mana. Tapi mungkin poin-poinnya aja nih karena sebagian besar nih teman-teman pasti udah kenal juga gitu. Ya saya lahir di Jakarta, saya dari kecil tinggal di Jakarta, SD, SMP, SMA. Kemudian saya kuliah di Semarang, di Sipil Undip. Nah ini teman-temannya ini ada Mas eh, Iwan Hambali, kakak kelas waktu itu yang ospek kita gitu kan. Terus satu angkatan nih Mas Dulu Joko diapain Pak? Dulu Martono. aspeknya diapain sama Pak Yon itu? Ya udah banyak lah ceritanya. Terus satu kelas ini Mas Joko Martono, Mas Agung, Mas Budi ini kemudian Mas Budi ini juga selain satu angkatan juga satu kontrakan nih mulai tahun kedua. Jadi tahun pertama kita kan masih baru pertama kali juga ke Semarang, masih pindah-pindah. Nah tahun kedua ternyata kita ngumpul. Ada 3 orang teman sama-sama sipil Undip yang satu kos itu dan ternyata sampai lulus kita ada di apa di kos-kosan itu gitu.
Ya sedikit tambahan, 2 minggu lalu ya Om Budi ya, kita baru jenguk salah satu teman. Sebenarnya kita nggak jenguk temennya nih, kita jenguk keluarganya karena sedang ditahan kebetulan di Palembang itu. Ya, ya inilah dalam perjalanan. Kemudian tamat dari Semarang, saya kembali ke Jakarta, mulai bekerja, kemudian ternyata ditempatkan di Jawa Tengah, Jogja gitu, di kantor Semarang, saya di Waskita Karya waktu itu, cabang Jawa Tengah Jogja, kurang lebih 10 tahun. Jadi tadi kalau disebut cepu dan sebagainya ya 10 tahun wilayahnya Jawa Tengah Jogja. Jadi saya udah keliling-keliling sampai perbatasan-perbatasan gitu ya, Masya yang termasuk Allah. Natuna. Kemudian tahun 2000-an, 2020, 2002 lah, sesaat sebelum tsunami Aceh, saya kembali ke ditugaskan di Jakarta. Kemudian saya base di Jakarta, jadi lebih sering ada di kantor di Jakarta, walaupun proyeknya tersebar di Indonesia gitu, jadi sering keliling gitu. Maaf, kantornya di Kemudian mana Pak? Pak Indrian? Kantornya di mana? Di apa? di Jakarta di Cawang Pak, Waskita Karya Oh, Waskita, di Waskita. Iya, iya. ya Waskita Cawang. Kemudian saya eh, ya karir meningkat di sana di Cawang, terus kemudian ya kan tetap proyek-proyek se-Indonesia, jadi kadang-kadang pergi pulang gitu ya ke proyek, ya proyek ke Om Joko segala, ini proyek ke Om Agung ini sebagai owner-owner saya dulu nih Mas ya ini. Jadi ya keliling-keliling lah, mulai dari Aceh, Papua, mulai dari Malinau sampai Rote, ya, Insya Allah sebagian besar kita udah pernah ke sana. Kemudian saya sempat tugas belajar ke luar negeri, ke Sydney waktu itu selama 1 tahun, saya bawa keluarga juga ke sana. Selesai, kemudian dia tetap berkarir di Waskita. Kemudian 2019 saya dipindah ke Hutama Karya, waktu itu saya jadi direksi di Hutama Karya. Nah, ini tadi masih Wana Bali ya, memang ini terus kemudian kita COVID gitu ya, kita COVID tahun 2020, saya juga berhenti dari Hutama Karya. Terus saya tadinya tinggal di Gandaria, itu di apartemen yang nempel mall, akhirnya kita pindah ke arah menyepi gitu ya, ke pinggir kota ke arah BSD gitu. Nah, saya cari teman-teman yang deket BSD, ketemu Om Joko, Om Andung, terus kita mulai koordinasi apa nih yang mau kita lakukan nih dalam kondisi COVID begini sebagainya. Terus berkah mulia muncul gitu, berkah mulia muncul. Cuman waktu itu 2020 Pak ya, Masya Allah ya. 2020 saya ingat saya berapa kali ikut yang hari Minggu, Minggu malam waktu itu sama Om Joko, atau dikirimin buku-buku juga gitu. Wah, ini ada buku-buku apa ini Om Joko? Ya udah pokoknya baca aja dulu gitu. Tapi kelihatannya terus begitu Om Joko mulai ngaji, saya agak takut juga gitu. Waduh, ini Om Joko kayaknya sibuk sekali nih. Setiap kali diajak ketemu, wah Pak, saya harus setoran dulu nih, nah, harus setoran dulu gitu. Dan kelihatannya waktunya setiap malam gitu. Nah, kebetulan ya saya masih ngikuti, kemudian Toto mendadak meningkat gitu ya aktivitas. Saya diamanahi jadi direksi di Transjakarta. Ya ini ternyata lebih merepotkan lagi gitu karena ini operasional perusahaan sehari-hari yang melayani sekian banyak orang itu sedikit ada komplain ini dan sebagainya. Akhirnya saya juga makin nggak berani gitu. Wah, ini saya nggak berani berkomitmen terhadap waktu gitu, terhadap waktu di malam hari karena ternyata eh, nggak bisa dipastikan gitu ya waktu malam. Sampai kemudian kemarin ya udah kita udah niat-niat nih kapan kita mulai, tapi gimana caranya gitu. Terus ketemu Mas Iwan Hambali. Sebelum Mas Iwan sebenarnya gini, saya udah ketemu ya sama Om Joko nih dikejar-kejar terus di setiap kali ini di khotbah gitu. Sampai akhirnya Om Budi udah terserah pokoknya ngaji sama saya, nanti mau ikut apa berkah mulia apa enggak terserah lah, pokoknya ikut aja yang penting mulai ngaji gitu. Nah tapi saya pikir kan ya nggak bisa begitu juga ya gimana gitu. Terus akhirnya ketemu nih, gimana kalau kita mulai pagi aja gitu, pagi setelah subuh. Mulai-mulai waktu itu Ramadan ya Om Budi ya, kita coba Ramadan habis sahur subuh kita mulai. Ternyata nah, terus kemudian nih Om Agung, Om Andung ini kan juga masih aktif. Jam 8 harus masuk kantor gitu. Akhirnya ketemu kita pagi jam 5 seperempat, 5:20 sampai jam 7 kurang sedikit gitu ya, jam 7 kurang sedikit. Ya ini mudah-mudahan bisa bisa terus gitu, bisa kita seterusnya lah sampai ya nggak harusnya ngaji kan nggak ada berhentinya gitu ya. Makasih. Mungkin itu sih perjalanan. Saya di Transjakarta sudah selesai, jadi akhir tahun lalu sudah selesai. Kemudian sekarang ada beberapa aktivitas yang memang ternyata juga makin susah juga ngatur waktu. Tapi kalau pagi sih insya Allah masih bisa gitu ya. Artinya karena eh, kita bisa ngatur waktu gitu. Jadi jam 5 sampai jam 7 ya range itu. Mungkin itu, terus kemudian kalau keluarga, istri saya 1 orang, teman-teman udah kenal juga, kebetulan sama-sama teknik sipil juga. Dia ngajar di Unsula sama di Parahyangan, eh, di Bandung dan di Semarang. Kemudian anak saya 2 laki-laki, dua-duanya sekolah di Jerman dan dua-duanya sudah lulus S2.
yang terkecil baru kemarin selesai Desember udah selesai S2 dan yang besar sudah menikah, sekarang juga masih bekerja di sana. Masya Allah. Nah, yang kedua ini juga sekaligus jadi marbot masjid di Berlin. Jadi kalau ada Masya Allah. ustadz-ustadz Indonesia yang ke Jerman, kemungkinan besar ke Berlin pasti mampir, pasti ke sana gitu. Nah, ini kebetulan baru hari Minggu kemarin datang, jadi rencana mau mau ini apa? Mau cari pengalaman kerja di Jerman dengan penghasilan Jerman, tapi di Indonesia selama 2 bulan gitu kan, karena kerjanya bisa dengan online gitu. Dan saya kaget gitu karena kita biasa goes gitu ya, bisa sama-sama olahraga. Wah, nanti kita kalau ke Sentul mampir ke pesantren ini, aku kenal baik sama ustadznya. Loh, kok bisa kenal ustadz di Sentul gitu? Lupa kan kalau ustadz-ustadz yang udah pernah ke Jerman pasti ke Masjid Indonesia di Berlin kan pasti tidurnya di sebelah kamarku kan. Karena dia marbot tinggalnya di sebelah masjid gitu. Masya Allah. Jadi, Tabarakallah. Keren banget. jadi siapa tahu nanti ustadz-ustadz berkah mulia ada yang ke Jerman jangan lupa mampir ke. Ya, mending kita mau ke Pak Mama Abdul mau ke Jerman. Mama Iwan. Ya, karena kelihatannya mereka suka ada kok ada ini juga ada program Ramadan datangkan ustadz gitu selama beberapa minggu gitu. Kelihatannya suka begitu juga gitu. Ya mungkin sekilas itu dari saya. Terima kasih Ustadz Zam. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah khairan Pak Indrayana. Ini unik banget ya, unik. Ini unik banget, Masya Allah. Terima kasih sudah bisa berbagi cerita dengan saya, maksudnya, dengan kami. Ini saya sendiri nih, kalau Bapak udah banyak kenal sama Pak Indrayana, kalau saya baru nih, baru kenal. Dan Masya Allah ada unik yang tadi itu, putra beliau yang kedua di Jerman, di Berlin. Ada yang ngurus masjid di sana, itu kan Masya Allah luar biasa tuh, nikmat luar biasa punya putra mengurus masjid di sana gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti kita sempatkan buka berkah mulia di sana ya Pak Budi. Di Berlin, ke cabang Berlin yang keren banget ya. Baik, terima kasih Pak Dayana, Mas. Waktu ini berbagi. Assalamualaikum. Berikutnya kepada Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Nah, Bambang dulu. Nah, silakan. Enggak Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih Pak kepada teman-teman semua, terutama Pak Ustadz Sam dan Pak Ustadz Ridwan Hambali yang sudah menerima kita untuk perkenalan. Sedikit saya perkenalan. Nama saya Bambang Sabto Nur Cahyo, tapi biasa dipanggil Andung kalau di kampus dulu. Kebetulan Pak Sony, Ustadz Budi, Pak Agung, Pak Joko Mantoro teman di sipil, jadi mungkin sudah terbiasa memanggil Andung. Sementara ini kalau saya bisa cerita seperti Pak Sony tadi, memang saya lahir di Solo, tapi pindah besar di Semarang. Dari kecil SD sampai SMA saya di Semarang. Basicnya memang saya kurang terlalu ini di agama karena memang mungkin waktu itu di Semarang Bapak itu menyekolahkan saya di sekolah sekolah swasta bangun tidur gitu. Jadi memang kurang begitu itu di awal-awalnya. Jadi memang saya ada agak kesusahan untuk eh, mendalami Islam. Tapi insya Allah saya juga mau berusaha di usia-usia yang sudah menjelang uzur. Terus posisi saya jadi setelah selesai kuliah di Undip, kebetulan kita juga sama-sama ke Jakarta waktu itu mungkin semua juga sama, ada Om Joko, Mas Budi, semuanya juga. Saya waktu itu awal saya kerjanya di swasta, kebetulan saya waktu itu masih di awal-awal itu saya sempat ke Cilegon, di sana hampir setahun lah, 8 bulan, 9 bulan. Di pabrik Chandra Asri. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Ya, disitulah ketemu dunia kita yang aslinya kontraktor di kontraktor nasional tuh saya alamin sampai waktu boleh dikatakan endingnya pekerjaan sipil waktu itu. Jadi waktu Krismon. Jadi di waktu Krismon kita benar-benar uh, istilahnya hopeless karena tidak ada pekerjaan yang jalan. Akhirnya tapi disitulah saya dapat anugerah, saya coba mendaftar di pegawai negeri. Alhamdulillah waktu itu saya mendaftar di Provinsi Jawa Barat, saya dapat masuk, diterima,
dan akhirnya ditempatkannya di Tangerang. Kebetulan saya juga rumah ada di Tangerang eh, pada waktu itu di kota Tangerang di Cipondo. Alhamdulillah saya bisa berkarir di Tangerang di kabupaten di Tiga Raksa. Jadi kantor saya di Tiga Raksa. Saya mulai dari eh, dinas yang sesuai dengan bidang studi kita yaitu sipil. Jadi saya di bangunan dari awal sampai kira-kira 20 tahun lebih lah. Setelah itu baru saya berkata naik karir terus. Akhirnya saya sampai sekarang eh, ada di sebelumnya saya di dinas pemadam kebakaran di BPBD. Sekarang saya ada di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Pak. Saya berkantor di Tiga Raksa. Alhamdulillah sampai sekarang sama saya aktif di dinas tersebut. Jadi memang ya kalau waktu sih sebetulnya sih longgarnya longgar, cuma namanya posisi seperti itu sering sering dadakan. Jadi kadang-kadang kalau pas aja dadakan saya sering juga minta izin, malah ada penugasan, ada apa gitu. Jadi tapi insya Allah dengan posisi kita ngajinya kita pagi, eh, rada tertolong. Maksudnya di pagi itu rata-rata masih belum aktif. Keluarga saya sudah punya putra putri, jadi saya punya anak dua, satu putra satu putri. Yang putri sudah menikah, yang putra belum. Jadi posisinya seperti itu, Pak Ustadz Yeah, Wan, Pak Ustadz. Siap. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Bambang Sabto sudah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama kami. Jadi sekarang berarti tinggalnya di Tiga Raksa Pak ya, di sana ya tinggalnya. Saya kerjanya di Tiga Raksa, tapi Tinggalnya? sementara saya tinggalnya di eh, Pamulang, Oh di Pamulang, berarti dekat di sama Pak Bukit Rendra. Dago, di Bukit Dago, di Iya beda arah aku. ya Gunung Sindur dekat Pamulang. Iya, iya, iya. Jazakallahu khairan. Masih pindah-pindah lah Pak, aku posisinya. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Bambang bisa perkenalan Siap, sama kami pagi hari ini. siap. Kemudian saya minta tolong kepada Pak Agung untuk gantian cerita pagi ini. Pada Pak Agung, silakan. Monggo Pak Agung. Baik, terima kasih Ustadz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ustadz Sam, eh, Mas Iwana Bali, teman-teman Pak Joko, Sony, Anduk. Perkenalkan, nama saya Agung Hari Prabowo. Eh, Teman-teman ada yang manggil Agung, ada yang manggil OHP gitu. Kalau Om Joko dulu manggilnya OHP. Saya lahir di Semarang, SD, SMP, SMA, kuliah di Semarang. Kuliah teman satu angkatan dengan Om Joko, Andung, Om Sony, dengan Bu Sony. eh, Lulus kuliah, saya kerja bareng Om Joko, satu kos-kosan ya. Kalau pulang kerja naik bemo di Ben Hill. Saya ingat kerja di konsultan waktu itu. Tapi terus setelah itu pindah ke salah satu BUMN konstruksi 5 tahun, 5 tahun pindah 5 provinsi. Kemudian Krismon mendaftar pegawai negeri, kebetulan keterima di Kementerian PU tahun 98, ditempatkan kembali ke Jawa Tengah. Kembali ke Jawa Tengah dari tahun 98, muter-muter seluruh Jawa Tengah, nggak pernah pindah dari Jawa Tengah sampai tahun 2017. Jadi ya muter-muter se-Jawa Tengah. Kalau tadi Ustadz Jam Cepu, itu saya pernah, wilayah saya Pantura sampai mana Rembang, Rembang, Blora, Cepu itu termasuk wilayah saya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi
Jadi saya ya tahu juga gitu. 2017 baru setelah itu nggak bisa nolak, jadi dipindah ke Surabaya, wilayah Jawa Timur Bali, 2 tahun sampai 2019. Kemudian 2019 pindah ke Jakarta, ke kantor pusat. 2020 pas Krismon pindah ke Sulawesi Utara di Manado. Pas Krismon, kok Krismon, COVID, maaf. COVID pas di Manado. Saya di Manado, istri di Semarang, anak nomor 1 di Jakarta, anak nomor 2 di Surabaya kuliah, anak nomor 3 SMA boarding school di Jogja. Jadi 5 orang di 5 provinsi yang berbeda. Masya Allah, tuh, tuh. Luar Nggak biasa. bisa pulang. Yang nomor 3 tadi dibeli di mana Pak? Pak Agung? Waktu itu boarding school di Al Azhar di Jogja. Oh Jogja. Anak 3 laki-laki semua. Masya Allah. Eh, terus dari Manado kembali ke pusat sampai sekarang ya. Cuma di pusat juga pindah-pindah. Pernah ngurusi 4 tahun ngurusin jalan tol, terus ngurusi jalan non tol. Baru mulai tanggal 27 Maret kemarin pindah pindah dari Direktorat Jenderal Bina Marga ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Iya, iya, iya. Eh, Ini bidangnya di pertolan Pak ya, Pak Agung ya, di tol ya, di pernah di tol, ya, kayak pernah ngurusin temennya tol. Pak, aku yang sama berarti Pak Alfiandra ya berarti ya, Alfiandra kan sama ya, satu Temen angkatan ya. ya Alfi Andra teman Ah, satu angkatan Sama juga. Pak Sri malah Ustadz Sam. oh iya iya Mas Sri, iya Sri iya Mas Sri, iya Mas Sri Sardono Sardono, ya Allah ya ya, ya. betul betul betul. Kalau Pak Sri Sardono ngurusin lahannya, saya ngurusin konstruksinya. Iya iya iya. Kalau sekarang Iya. home base tetap di Semarang, jadi istri dan anak nomor 3 masih di Semarang, tapi saya sehari-hari ya tinggal di Jakarta dengan 2 anak di Cawang, tinggalnya di Cawang itu. Itu kalau dengan Om Budi itu teman KKN juga ya, dia satu kecamatan gitu. Sama istrinya Om Agung juga ketemu di KKN tuh. Jadi makanya terus di lama. Jadi karena home base di Semarang, jadi setiap Jumat malam balik ke Semarang, nanti Minggu malam balik lagi ke eh, Jakarta gitu. Kalau di Semarang sejak tahun 2000 saya tinggal di dekat kampus ya, Mas Iwan Hambali, saya tembalang di dekat kampus gitu. Kalau dulu masih sepi gitu, sekarang udah rame. Ke, kebetulan pas Lebaran kemarin saya di rumah sendirian gitu, dikunjungi Om Joko gitu. Masya Saya Allah. di rumah sendirian karena kebetulan istri dan anak-anak berangkat umroh, saya izinnya nggak keluar gitu. Daripada Jadi di sebagai rumah pegawai negeri, sendirian, daripada jadi pejabat terus disetrap gitu kan. Arti mana itu? Iya, iya. dikunjungi Om Joko, terus ngobrol-ngobrol, terus ya eh, diajak untuk eh, apa belajar ngaji bareng gitu. Gitu ya Om Joko ya. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah ya. Pak Joko nggak pernah ngajak, maksa biasanya gitu. Iya iya iya. eh itu ya kira-kira apa ya perkenalan saya Ustadz Jam. Baik baik. Kalau apa ya eh, kebetulan rumah dekat dengan kampus, terus eh, ada rumah yang sekarang juga oleh istri itu
diserahkan ke apa ini? Hmm, kalau Om Joko tahu Asifa ya. Salim. Asifa itu yayasannya dosen-dosen FK ya, Iya. Ya, ya, ya. Sita Siva. dipakai eh, dipakai untuk apa yayasannya Asifa untuk nampung adik-adik mahasiswa FK kalau nggak salah yang Masya Allah. hmm, apa bisa bisa tinggal di situ gratis dengan catatan harus eh, apa ini kayaknya penghafal Al-Quran ya dia Masya Allah. Di mana Subhanallah. tadi Pak? Pak Agung di mana tadi? di Tembalang ya. Oh, Tembalang. Wah, informasi Saya bagus. nggak begitu nganu, kayaknya Hmm. yang mengelola teman-teman dosen FK ya. Gitu sih. Jadi rumah Ya, baptis. Rumah demikian baptis. perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Hari Prabowo sudah bisa hadir di pagi hari ini gitu. Kita ambil nama besar nih Pak Prabowo itu kan hadir malam hari pagi ini kan, Masya Allah. Barakallah. Baik, cukup menarik apa yang sampaikan ini. Sangat menarik sekali bagi saya itu ya. Saya bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak kalian. Pengalaman luar biasa itu adalah teman yang baik mengajak kepada kebaikan. Makanya beruntung sekali Bapak punya teman-teman yang luar biasa baik dan soleh. Nggak cuma baik tapi soleh. Kalau cuma sekedar baik, ngajaknya nggak di ngaji, Pak. Nggak. Tapi kali baik dan soleh, ngajaknya di pengajian itu ya. Bahkan dipaksa untuk ngaji. Ya kan? Pak Iwan itu kalau pas ngajak orang itu nggak satu kali. Ada setahun nggak diajak lagi. Di antaranya beberapa teman-teman sekarang udah bahkan sudah masuk ke juz 29 itu. Sekarang padahal waktu pertama ngajinya wes pokoknya banyak alasan. Sekarang sudah di surat Al-Haqqah itu ya. Alhamdulillah ini Dan sudah. beliau mualaf ya Ustadz. Beliau Oh iya, mualaf ya. baik. Terima kasih Mas Kawan bisa hadir di pagi hari ini. Kita Ustadz boleh saya nambahin oh Ustadz? iya silakan Boleh Pak saya Kawan. nambahin? Oh betul, silakan. Yang pertama ucapannya Pak Mas Joko Martono terbukti nih. 87 kudeta 85 ini. Jadi ternyata ini tiga-tiganya 87 semua. Yang Iya. dulu waktu awal masuk, saya memang sebagai koordinator seksi acara untuk istilah ngospek teman-teman ini Iya. semua. Maafin saya kalau bisa ada khilafnya ya. Masih Mohon ngalah saya dimaafkan kira. sekarang saya bertanya Ustaz. Iya, iya, Masya Allah Yang ini. pertama. Yang kedua, mungkin yang lupa saya sampaikan, di Berkah Mulia Indonesia ini juga tersedia untuk akhwat ya, untuk akhwat. Jika misalnya temannya kuliah Mas Sony, itu kalau mau ikut daftar nanti bisa itu. Jadi kuliah Nasrani. Karena ya, karena teman kuliah, itu kan teman kuliahnya Mas Sony kan. Iya. Sama Yang teman Mbak Rinda itu KKN-nya kan teman Almarhum. kuliahnya Mas Sony kan. Teman kuliah Mas Sony kan Mbak Rinda itu. Teman kuliah Mas Sony sama teman KKN-nya Mas Agung lah kira-kira begitu. Oh, karena salah satu ustazahnya istrinya Ustadz BW gitu, salah satu ustazahnya. Jadi kalau akhwat bisa masuk juga, karena menerima juga untuk akhwat tadi Ustaz Sam. Monggo silahkan kita buat tawasobil hak atau tawasobil sabr kan, gitu. Mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Saya merasa bahagia karena ternyata eh, dulu kita sama-sama di peleburan, waktu awalnya di peleburan, sekarang kita sama-sama untuk menuju persiapan kita pulang kampung yang sebenarnya. Dan yang terakhir, tapi betul tadi Ustadz Sam, beberapa teman-teman kita yang awal-awal, kalau istilahnya asabikuna awalunya, tapi kita asabikunanya awalunya di BMI, beberapa sudah mendahului kita, dari Mas Ananta, Sipil 83, Profesor, siapa Ustadz yang Bandung itu Ustadz, saya lupa namanya. Diono. Ya, Ustadz Mutiono, dan beberapa yang lainnya. Pak ini Semoga Pak mereka, Mung. Mung. Pak Mumung itu pada 2 SMA Negeri 1 Semarang, eh, dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya, Pak siapa Dan yang sekarang Pak? saya Yang sama namanya yang sekarang itu yang Pak siapa? Pak Koko. Pak
Kokok Eh, Kokok eh. 985. Ya, 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 ya. Ibu memang Kokok Nurwidi Wijatmoko juga sudah mendahului kita. Tapi mereka wafat dalam keadaan masih belajar Al-Quran. Dan semua ini menjadi teman beliau nanti mulai di alam kubur sampai mendapatkan syafaat Allah yang benar. Nah, dan juga awalnya saya khawatir waktu itu Mas Firman 981 sampai bikin klaster keluarga ini. 3 grup itu klaster keluarga Mas Firman Parmudianto 81 tahu ya, Mas Firman. Itu keluarganya dilibatkan semua, teman-temannya, handai tolan, kerabatnya, sampai bikin 3 grup ngaji. Nah, Pak Firman ada 3 Pak. saya Pak ya, Firman sendiri, iya Mas kemudian Firman, keluarganya, kemudian temannya yaitu Pak Aribowo, teman-teman. ya kan, sama Pak Lukman, Pak Lukman. Ya, sama Mas Lukman Sipil 83 juga bikin klaster juga itu. Semuanya di BMI. Nah, di kita ini kan di Islam ini kan ada MLM ya. MLM dalam artian Mulut lima mulut. mendapat pahala amal soleh apa yang kita perbuat. Dan semoga apa yang diinisiasi oleh Ustadz BW dan Mas Joko Martono ini mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan Mas Sony, Mas Andung, Mas Agung, ternyata ini 87 semua. Saya akan menjadi Oke. lebih semangat lagi menjadi provokator, rupanya jadi pesaing saya nih Ustadz WW sama Mas Joko. Masya Allah, Barakallah. barakallahu fiikum. Baik Ustadz, barangkali nanti ke berikutnya akhwat ya mau bergabung dipersilakan. Saya kembalikan pada Ustadz Sam. Baik, terima kasih Bapak Iwan Abai sudah menutup acara pagi hari ini gitu ya. Baik sekalian, tentunya kalau ada apa-apa berkaitan dengan berkah mulia pengajian, silakan bisa langsung hubungi pada pemikir-pemikirnya Ustadz Budi Ibo dan juga kepada Pak Joko. Kalau ada sesuatu, dan kita juga ada admin Pak ya, ada admin di berkah mulia, Mas Saiful Anwar. Itu nanti akan nge-share tentang masalah kajian, ya kan? Dan untuk absensinya gitu ya. Ini kelasnya namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi belajarnya setiap hari Selasa dan Jumat. Ya. Selasa Jumat. Selasa Jumat setiap baca subuh berarti Pak ya. Siap. Ada subuh. Nanti Selasa Jumat itu nanti kita juga ada kelas, nanti bisa masuk ke break sama masing-masing Pak ya. Kayak sekarang ini mestinya ada kelas mestinya saya izin sama Bapak Adizal bin Safid ya, Bapak Teguh Aidil Masjid dan teman-temannya pagi hari ini gitu ya. Baik, sampai jumpa. Nanti untuk Pak bukunya sekalian, Pak Budi nanti bisa konfirmasi saya Pak ya. Untuk kita segera kita kirimkan atau mungkin udah ada bukunya Pak. Ada itu Sohibul Tilawah, Ustaz. Sudah ini ya, sudah ada semuanya, udah ada. Oke. Oh Sudah. iya dah. Berarti ini kita nggak ngirimin lagi Pak ya. Beres ya. Ya, Baik. Ustaz. Baik. Kalau ngirimin itu boleh itu apa Qurannya. Oh iya Qurannya. Quran kita kirim yang Qurannya. Quran yang tanpa terjemah dulu Pak ya. Ya, nggak usah Ya. pakai terjebak. Mungkin atau sekalian aja Om Budi Om Sam yang buku-buku tadi yang perlu dimiliki gitu, kalau perlu sekalian Ya, gitu. silakan nanti yang ini bisa japri ke saya langsung yang untuk yang buku itu. Langsung. Oke, Yang nomor saya tadi Pak ya, yang saya kirim tadi karena kemarin adminnya sedang kondisi sibuk kemarin ini, saya kirim langsung. Biasanya ngirimi adminnya itu ya. Nanti bisa hubungi saya untuk yang buku yang kita pelajari nanti. Baik, terima kasih Pak sekalian. Sudah bisa hadir pagi hari ini. Tentunya saya selaku khodim atau King Bahasani Baturi Jenengan, kalau ada suatu hal yang kurang benar mohon dimaafkan, dan semoga kita minta kepada Allah, semoga Allah berkahi majelis kita di berkah mulia Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lalu kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Mungkin Pak Joko ada nambahin, Pak Joko ada nambahin nggak? Sampun. Oh iya, tambahan nih Pak Joko. Pak Joko tiap pekan, tiap tanggal 25 sampai tanggal 5 itu beliau akan ngirimi surat khusus di grup ya kan. Surat infak namanya gitu kan. Saya lupa tadi belum saya ini. Nah, ini Pak Joko tiap tanggal 25 sampai tanggal 5. Ini sifatnya sukarela Pak ya, sukarela. Ya kan, sukarela sesuai kemampuan masing-masing ya kan. Tidak kita patok berapapun, silakan ya kan. Ini infak ini ya jelas untuk berpenyaluran untuk mukafah para asatid, operasional internet dan lain-lain. Ya silakan untuk Bapak nanti mulai tanggal 25 sampai tanggal 5 akan diisi oleh beliau Bapak Joko Martono sebagai Sekretaris Jenderal di Berkah Mulia Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih Pak Selian, sampai jumpa.
Kita dan ke masjid. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat. Ini ada motonya gini, Pak. Salam sehat, salam Salam semangat, sehat. salam berkah mulia Indonesia. Kita ulang, Pak ya. Ulangi. Salam Salam sehat, sehat, Salam sehat. salam semangat, semangat, salam Salam berkah semangat. mulia Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.